Dilihatlah sama istri saya. Itu bang, seumur-umur saya tinggal di rumah saya, baru pertama kali itu begitu dicek sama istri saya, dinyalain lampu, banyak belatung bang. Saya peluk lah itu guling. Saya kan memang suka kalau tidur suka peluk guling. Kok besar? Seukuran badan. Ternyata begitu dia memalingkan muka, balik badan ke depan muka saya, aduh bang, itu bang, mukanya hancur banget bang. Dan cuman satu kata yang dia keluarkan, kamu mati. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Firman. Ya, Bang Firman nih dari mana nih kalau boleh tahu nih? saya dari Tambun, Bekasi. Oh, dari Tambun. Iya. Masih satu wilayah ya kita. Iya. Masih satu kota ya. Iya. Oke, Bang Firman, ini katanya Bang Firman punya kisah menarik dan tentang dunia santet gitu ya. Betul. Nah ini seperti apa nih kisah yang mau Bang Firman ceritain nanti? Boleh di spill sedikit dulu aja kisi-kisinya. Baik. Saya hampir dijadikan tumbal oleh rekan kerja saya sendiri. Itu kejadian tahun 2024. Oh, masih baru. Iya. Oh, oke. Disimpan dulu aja kalau gitu. Bang Firman ceritanya kita lanjut setelah ini ya. Baik. Tapi sebelum Firman menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Firman aman buat cerita ya? Iya. Oke, nanti kalau misalkan Bang Firman haus atau ngantuk, Bang Firman diminum aja kopi Liong yang udah kita bikinin ya. Siap. Oke, silakan Bang Firman. Baik. Kisah ini berawal dari tahun 2022. Pada saat saya masuk ke kantor baru. Kantornya itu masih di daerah Kota Bekasi. Dan saya di sana dipercaya untuk menjadi seorang auditor di salah satu kantor tersebut. Yang mana banyak orang tahu seorang auditor itu memang mencari, tugasnya itu adalah untuk mencari dan menemukan fraud serta kesalahan pada sistem transaksi dan lain sebagainya. Di dalam pekerjaan saya banyak bersinggungan dengan banyak orang, dengan banyak divisi lain. Baik dan buruknya banyak terjadi gesekan antara saya dengan divisi lain karena memang itulah tugas saya sebagai seorang auditor.
Jadi pada tahun 2002 itu saya masuk, awalnya berjalan dengan lancar, baik-baik saja, meskipun ada selama perjalanan dan selama pekerjaan saya itu ada saja yang nggak suka sama saya, termasuk rekan kerja saya sendiri. Pernah pada saat itu saya diminta lembur karena memang di akhir bulan itu biasanya ada closing setiap departemen, setiap divisi, sehingga mengharuskan saya untuk lembur. Terkadang sampai jam 8, jam 9 malam. Pernah sewaktu-waktu pada saat saya lembur kerja, itu kurang lebih mungkin sudah hampir pukul setengah 9 malam. Pada saat itu saya masih berada di depan komputer saya. Posisi saya sudah sendirian karena karyawan yang lain, terutama di divisi saya itu sudah pada pulang. Saya sedang mengerjakan pekerjaan saya, tiba-tiba pintu, karena memang kan ada pintu dan itu pintu juga tidak ditutup rapat, itu terbuka sendiri, dan memang pintunya itu kalau buka itu bunyi. Saya otomatis langsung kaget pada saat itu. Saya tertegun dulu sebentar. Tapi saya tidak berpikir yang aneh-aneh dulu. Kemudian saya lanjutkan pekerjaan. Posisi sama seperti ini. Jadi ini meja kerja saya, di depan saya itu komputer. Saya sedang mengetik. Tiba-tiba celana saya itu ada yang seperti menarik. Ada yang menarik celana saya. Itu sekitar udah jam setengah 9 malam. Begitu saya ditarik celana itu, bulu kuduk saya langsung merinding semua. Dari kepala sampai kaki. Saya langsung baca-baca sebisa saya. Begitu saya nengok ke kanan, astagfirullahaladzim, pada saat itu yang saya lihat, Bang, ada anak kecil, Bang. Bayangin, di dalam sebuah kantor malam hari, secara logika nggak bakal ada anak kecil. Dan di situ ada anak kecil. Anaknya itu sebenarnya cantik. Mungkin usia sekitar 7 atau 8 tahun, anak perempuan. Dia memakai gaun putih, rambutnya ya bisa dikatakan pendek, rambut pendek. Sebenarnya wajahnya cantik, Bang. Tapi itu semuanya berlumuran darah sampai ke baju. Dan gaun putihnya pun itu bisa dikatakan udah usang warnanya. Juga sudah sudah berlumuran darah bajunya itu. Lalu dia bilang, "Om, tolong saya, Om, tolong saya." Lalu saya nggak langsung jawab. Saya diam dulu. Ini benar apa enggak ya? Saya sampai kucek-mucek mata. Masih ada anak itu. Lalu saya memberanikan diri. "Kamu siapa?" Saya tanya gitu. "Om, tolong saya, Om." Terus dia nunjuk ke depan, arah depan gedung. Jadi depan kantor saya itu jalan besar, jalan raya. Dia menunjuk ke arah depan gedung. "Kenapa? Ada apa?" Saya bilang. "Tolong saya, Om, tolong orang tua saya juga, Om, tolong," gitu. Sentak, saya langsung berhenti. Saya bangun dari kursi saya jalan ke depan, dan anak itu masih di belakang saya. Saya jalan ke depan.
Begitu saya sudah nyampe depan gedung, depan kantor, itu tidak ada apa-apa. Terus saya tanya lagi, ada apa di depan? Tolong saya om, saya kecelakaan, keluarga saya, tolong orang tua saya, begitu. Tapi setelah saya di depan gedung itu tidak ada apa-apa. Lalu saya bilang, ya udah, kamu tenang aja dulu ya. Nanti coba saya tanya dulu. Dan pada saat itu memang masih ada security yang jaga kan. Saya tanya ke rekan security saya, Pak, maaf saya mau tanya, memang pernah ada kecelakaan di sini? Saya bilang gitu. Enggak ada gitu. Kalau boleh tahu Bapak kerja di sini udah berapa lama? Kata. Saya sudah 5 tahun mas di sini, kata security itu. Tapi selama saya 5 tahun bekerja di sini, tidak pernah ada kecelakaan mobil di sini. Baiklah. Ya udah Pak, makasih Pak. Ya udah, saya bilang ke anak kecil itu, ya udah. Nanti saya tanya dulu ya. Siapa tahu mungkin ada yang tahu. Ya om, tolong ya om ya, tolong gitu. Kemudian saya rapi-rapi, saya membereskan barang-barang saya, akhirnya saya pulang. Namun si anak kecil ini ternyata ngikutin saya sampai ke rumah. Saya pun juga pada saat itu nggak bisa tidur karena ya dibilang merinding ya merinding. Oke, keesokan paginya saya berangkat kantor lagi. Dan kebetulan memang di kantor saya itu masih ada karyawan tetap. Beliau itu memang sudah kerja di sana itu sudah puluhan tahun. Saya cobalah bertanya. Sebut saja namanya Pak Hari. Pak Hari, saya izin tanya. Oh iya man, ada apa? Bapak udah lama kan kerja di sini ya? Sudah. Saya kerja di sini itu dari tahun 99 katanya. Oh iya Pak. Enggak, maaf nih Pak. Saya mau tanya. Sebelumnya pernah nggak sih Pak ada kecelakaan di depan gedung ini? Kata saya gitu. Kenapa gitu man? Kok kamu tiba-tiba nanya gitu? Kata Pak Hari. Iya Pak, enggak, saya cuma mau tanya aja gitu. Terus Pak Hari itu diem dulu, mungkin ngingat-ngingat dulu. Oh iya, pernah ada man, tapi itu dulu banget. Tahun 2002 pernah ada di depan, percis banget di depan gedung kantor kita, ada mobil pribadi itu tabrakan dengan mobil pick up. Dan itu satu keluarga tewas, meninggal semua. Terus saya tanya, Pak Hari masih ingat enggak? Keluarga yang meninggal itu ciri-cirinya gimana? Waduh, man, saya nggak ingat man. Cuman yang saya tahu mereka itu bertiga. Bapak, ibu, dan anak perempuannya. Saya langsung merinding dong. Berarti bener yang saya lihat ini gitu. Kenapa sih man? Penasaran Pak Hari nanya. Enggak apa-apa Pak, enggak. Yaudah Pak, makasih ya gitu. Anak kecil ini masih ngikutin. Om, tolong om. Yaudah, saya bilang. Yaudah, saya doain kamu ya. Saya doain kamu, semoga kamu tenang. Kamu ditenangkan, diterima di sisinya. Saya bilang gitu. Akhirnya di waktu zuhur, saya sholat, saya berdoa. Ya Allah tolong tenangin anak perempuan ini, kasihan. Berarti dari tahun 2002 ya sampai saya masuk tuh 2022 itu udah 20 tahun anak ini nggak tenang. Saya minta tolong ya Allah. Selepas saya berdoa itu hilang. Saya nengok lagi ke belakang, udah nggak ada. Saya merinding tuh cerita gini. Saya merinding. Nggak ada tuh anaknya, udah hilang. Oh ya udah, berarti
anak itu sudah tenang. Kemudian saya melanjutkan pekerjaan saya lagi, di mana pekerjaan saya itu memang banyak orang yang akhirnya nggak suka sama saya. Setiap ada orang yang ingin menjatuhkan saya, yang ingin mencari-cari kesalahan saya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena saya sebagai seorang auditor, saya memegang semua data. Bahkan data-data di tahun-tahun sebelum saya kerja di situ saya sudah punya. Jadi setiap ada orang yang mau mencari kesalahan saya dan menjatuhkan saya, itu nggak bisa. Karena saya punya data. Sampai akhirnya ada rekan kerja saya, mungkin dia saking bencinya kali sama saya ya. Saya udah diserang begini nggak mempan, dicari kesalahan ini nggak mempan. Akhirnya pernah tuh tiba-tiba orang ini tuh baik sama saya. Itu sudah masuk awal tahun 2024. Tiba-tiba orang ini baik sama saya. Ngajak ke kantin bareng, ngajak makan, ngopi bareng. Terus dia tiba-tiba ngeluarin sebuah bungkusan. Dia bilang seperti ini, "Man, ini permintaan maaf saya ya." Dia bilang begitu. "Mungkin selama ini saya udah buat kamu nggak betah di sini, buat kamu udah nggak nyaman lah di sini. Ini sebagai permintaan maaf saya. Ini kue kering, tapi buatan ibu saya sendiri. Gitu. Sebagai permintaan maaf saya, tolong terima ya." Dia bilang begitu. Saya dengan tidak berpikir macam-macam, saya terima kue tersebut. Oke, kemudian saya balik lagi ke meja kerja saya sambil cemilin kue itu. Cemilin satu persatu. Sampai akhirnya kue itu habis, karena memang kalau sambil kerja kan, kita ngopi, kita nyemilin kue itu nggak kerasa. Sampai akhirnya kue itu habis saja. Oke. Di situ belum ada merasa sesuatu. Belum ada rasa curiga. Belum ada rasa yang aneh-aneh. Pulanglah saya ke rumah. Karena kan sudah waktunya pulang kerja. Waktu itu sudah pukul 5 sore. Saya rapi-rapi barang, saya pulang. Kemudian beraktivitas di rumah seperti biasa sampai akhirnya di waktu tengah malam. Di waktu tengah malam itu saya mimpi, Bang. Saya mimpi saya didatangi sosok ular besar di dalam mimpi saya. Saya didatangi sosok ular besar. Itu jadi dari pinggang ke bawah itu ular warna hijau besar, tetapi dari pinggang ke atas itu laki-laki. Jadi sosoknya itu laki-laki, tidak pakai pakaian, hanya pakai apa sih namanya tuh, kayak rompi ya, kayak rompi zaman dulu tuh, rompi yang biasanya para prajurit tuh pakai rompi. Nah itu dia pakai rompi itu, terus dia pakai apa namanya kayak kalung gitu, kalung di sini gelang gitu. Tapi untuk wajahnya
seperti ular. Jadi hanya badannya saja manusia, cuman kepalanya itu ya seperti ular lagi. Dia mendesis, lidahnya bercabang dua seperti ular. Lalu dia melilit saya di dalam mimpi itu, melilit saya. Lalu dia berkata gini, "Kamu sudah kurang ajar. Kamu tidak akan saya biarkan untuk hidup tenang." Lalu dalam mimpi saya itu saya bertanya, "Kamu siapa? Kenapa kamu ngelilit saya?" "Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, setelah ini kamu akan merasakan akibatnya." Serentak saya langsung bangun, Bang. Begitu saya bangun, itu yang pertama kali saya rasakan. Pinggang saya itu, di bagian pinggang belakang, itu seperti ditusuk, Bang. Cuman waktu itu saya pikir mungkin itu hanya mimpi saja. Mimpi itu kan bunga tidur ya, kata orang ya. Lalu mungkin pinggang saya sakit itu, mungkin saya berpikirnya masih positif. Mungkin ini karena salah tidur atau salah bantal. Lalu pas paginya, yang tadi malamnya itu hanya pinggang, begitu bangun pagi itu hampir keseluruhan sampai ke kaki sebelah kanan. Itu, Bang, rasanya sakitnya luar biasa. Bahkan untuk duduk aja saya nggak bisa. Rasanya itu kayak ditusuk gitu. Saya cuman bisa tidur. Akhirnya saya telepon ke kantor. Saya mohon izin untuk tidak masuk kerja. "Kenapa, Man? Kok mendadak begitu? Perasaan kemarin masih sehat-sehat aja." "Iya, Pak, saya mohon maaf, ini atasan saya." Saya telepon ke atasan saya. "Iya, Pak, mohon maaf. Saya juga kurang paham ini, Pak. Tiba-tiba saya bangun pagi, saya nggak bisa berdiri, bahkan untuk duduk aja itu rasanya sakit banget, Pak." "Oh ya udah kalau gitu, coba kamu periksain ke dokter aja. Tapi jangan lupa ya surat dokternya." "Baik, Pak." Saya tutup. Kemudian saya panggil istri saya, minta tolong kita pesan taksi online. Karena memang saya naik motor itu udah nggak bisa. Buat duduk begini aja sakitnya luar biasa, Bang. Akhirnya saya dan istri pergilah ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit di Kota Bekasi. Setelah diperiksa, dokter cuman bilang, "Ini sepertinya ada bagian saraf atau otot yang kaku." "Iya, Dok. Tapi ini saya benar-benar nggak bisa duduk." Ketika diperiksa pun saya posisinya tiduran. "Ya udah kalau gitu, Mas Firmannya siap nggak kalau untuk rawat inap?" "Ya nggak apa-apa, Dok. Yang terbaik aja, Dok." Saya bilang itu ke dokter. Akhirnya disiapin ruang inap. Menginaplah saya di rumah sakit itu. Sebelum masuk ruang inap itu, saya di ronsen dulu, dicek dulu, cek darah, di ronsen. Dan memang hasil ronsennya pun juga kayak nggak ada apa-apa, cuman memang ya kata dokter ini ada yang tegang gitu. Tapi karena saya tetap mengeluh, saya nggak bisa berdiri dan nggak bisa duduk, akhirnya saya masuk ruang inap. Di ruang inap pun saya diberikan obat, suntik dan infus.
Saya dirawat itu kurang lebih 4 hari. Dirawat di rumah sakit. Setelah hari keempat, saya disuruh pulang, tapi tetap harus fisioterapi setiap minggunya. Nah, tapi Bang, anehnya, setiap tanggal ganjil, setiap misalkan saya ingat hari ke-7, kemudian hari ke-13, hari ke-21, itu saya selalu mimpi yang serem-serem Bang. Dan juga selain mimpi pun di rumah, pernah selagi waktu ketika saya tidur, brak, kaget saya bangun, saya ngeliat ke kanan, istri dan anak saya tidur pulas. Akhirnya saya bangun, saya sambil tertatih-tatih, saya cuman buka pintu kamar, saya cuman bangun duduk setengah gitu. Saya buka pintu kamar, pintu dapur rumah, karena antara ruang tengah dan ruang dapur itu ada pintunya, itu kebuka. Dan kebukanya pun itu kan pintu kan di rapat ya. Oke. Kebukanya tuh ngeblak gitu. Oh. Karena saya nggak bisa bangun, saya langsung bangunin istri. Bun, bangun bun. Kenapa ya? Kenapa? Enggak, tadi kamu dengar nggak? Enggak. Dengar apa? Itu loh, itu pintu kebuka sendiri. Ah, yang bener. Itu lihat itu. Oh, iya ya. Siapa yang buka itu pintu? Ya aku nggak tahu. Aku aja buat diri aja susah. Dilihatlah sama istri saya. Itu Bang, seumur-umur saya tinggal di rumah saya, baru pertama kali itu, begitu dicek sama istri saya, dinyalain lampu, banyak belatung Bang. Wah, udah nggak beres nih. Penuh tuh di lantai. Di lantai Bang. Ay. Itu saya udah tinggal di rumah itu tuh udah 5 tahun tinggal di rumah saya yang baru. Nggak pernah ada yang namanya serangga, paling ya serangga seperti kayak kecoa gitu mah biasa kan. Ini belatung Bang, malam-malam lagi. Padahal tuh sebelum tidur tuh bersih, nggak ada apa-apa. Ya. Kenapa Bun, kenapa? Ini loh ada belatung. Hah? Kok bisa? Kan tadi kita sebelum tidur bersih. Iya. Gimana ya? Ya udah, bersihin aja dulu. Karena saya nggak bisa bangun posisinya, otomatis istri saya dengan terpaksa, karena dia juga geli kan. Yang namanya perempuan geli ngelihat belatung. Ya dia dengan terpaksa ya bersihin belatung itu. Wah, begitu udah selesai dibersihin belatung itu, wah ini udah nggak beres nih Bun. Iya ya. Terus akhirnya kita diskusikan tengah malam. Saya cerita tuh, karena memang selama saya mimpi itu nggak pernah cerita sama istri. Saya ceritalah, aduh aku tuh nggak ngerti ya Bun ya, kok begini gitu. Tiba-tiba saya sakit. Terus di malam-malam tertentu saya suka mimpi yang aneh-aneh. Tahu nggak Bun? Saya tuh pertama sebelum saya sakit tuh, saya didatangin ular Bun.
dalam mimpi saya. Terus mimpi yang kedua, itu saya didatengin yang namanya pocong, Bud. Jadi saya mimpi yang kedua itu, saya pikir saya sudah bangun. Ternyata saya masih di dalam mimpi. Saya peluklah itu guling. Saya kan memang suka, kalau tidur suka peluk guling. Kok besar? Seukuran badan. Ternyata begitu dia memalingkan muka, balik badan ke depan muka saya, aduh bang, itu bang, mukanya hancur banget bang. Itu kalau udah mukanya korengan ya, mukanya korengan kayak bekas luka, itu juga ada belatungnya juga. Dan itu terbungkus. Terbungkus itu jadi dalam mimpi saya itu saya meluk pocong gitu. Sontak saya bangun. Itu mimpi kedua saya. Saya cerita ke istri, itu mimpi kedua saya, Bun. Lalu mimpi ketiga saya, saya lagi ngopi nih di teras rumah. Ini mimpi ketiga saya. Lagi ngopi di teras rumah. Lalu awan, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Turunlah hujan, petir, jeder. Kemudian datang dari kejauhan itu seperti kereta kencana, bang. Kereta kencana itu dari langit itu. Tunggu. Berhenti pas depan rumah saya. Dengan semua pasukannya. Pasukannya pun juga bukan ya memang badannya manusia. Tapi kepalanya ular, bang. Dan cuman satu kata yang dia keluarkan. Kamu mati. Sontak saya langsung bangun, bang. Ketika dia bilang begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong ya Allah, ada apa ini? Saya ceritalah sama istri saya. Wah, ini udah gak bagus. Iya. Ya udah. Besok pagi kita cari orang yang bisa. Iya. Siap, Bun. Pagi harinya istri saya cobalah kontak teman-teman, saudara untuk mencari orang yang bisa, orang yang ngerti. Karena memang jujur ini baru pertama kali saya mengalami kejadian seperti ini. Saya pun juga sebagai orang awam gak paham. Ini tuh apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Kenapa berentetan terus gitu? Sedangkan sakit saya ini gak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, saya tidak masuk kerja. Akhirnya dari kantor telepon, Mas Firman, kami mohon maaf. Karena Mas Firman sudah 1 bulan lebih dan hampir 2 bulan tidak masuk kerja. Dengan berat hati, kami akan berhentikan Mas Firman. Wah, di situ saya makin lemes, bang. Satu sisi sakit saya belum sembuh. Kemudian saya diberhentikan dari pekerjaan saya. Wah, udah nggak karuan tuh. Udah hampir gila saya, bang. Kadang istri ngelihat saya pun juga, saya kayak ngomong sendiri gitu. Saya ngomong sendiri, saya nangis sendiri karena udah, ya Allah, cobaan apa lagi ini?
Kemudian di hari itu dapatlah informasi orang bisa. Dan kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh. Ya masih satu kota. Masih satu kota di Bekasi juga. Akhirnya kita pesan taksi online lah dan pergi berangkat ke sana. Sampai sana saya perkenalkan diri saya dan saya cerita apa yang saya alami. Kemudian dilihat oleh ustadznya ya, bisa dikatakan ustadz lah. Dilihat oleh ustadznya, dia bertanya, Mas Firman, sebelumnya Mas Firman pernah nggak sih dikasih sesuatu? Sesuatu apa Pak Ustadz? Seperti makanan gitu? Saya mikir sejenak. Oh pernah Pak Ustadz. Saya cerita tuh. Lagi itu pada saat saya lagi kerja, ada temen datang ke saya. Man, nanti istirahat bareng yuk. Dan saya kaget waktu itu. Kagetnya itu, ini orang, saya tahu, ini orang tuh benci banget sama saya. Tapi kok tiba-tiba baik? Tiba-tiba orang ini baik, ngajak makan bareng pas istirahat. Oke lah, yaudah, oke. Saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh tuh, cuman kaget aja gitu. Saya dalam hati, oh, apa orang ini udah berubah kali ya, gitu. Nah, saya cerita sama Pak Ustadznya. Pada saat itu Pak, saya dikasih kue sama teman saya ini. Dia sih waktu itu bilangnya ini cuman untuk permintaan maaf. Karena selama ini sudah bergesekan, sudah kurang baik. Ya saya tanpa pikir panjang, dan saya juga nggak mau mencari musuh di dalam pekerjaan saya, ya saya terima. Saya terima tuh Pak. Setelah istirahat saya kembali kerja. Saya ceritain tuh dari awal. Ya setelah saya ceritakan semuanya, dia bilang, Pak Ustadz itu bilang, nah itu Mas, itu sumber masalahnya. Sumber masalah apa Pak? Saya bilang. Jadi teman emas yang ngasih kue itu di dalam kue itu tuh ada, mereka itu bilangnya barang kurang baik lah. Ada barang kurang baik Pak, ada barang kurang baik Mas. Ah yang benar Pak. Iya. Terus saya harus gimana? Saya bilang gitu. Saya udah datang ke rumah sakit, udah kesini tetap nggak sembuh. Ya udah begini. Sekarang hari lahir Mas sama weton Mas apa? Oh hari lahir saya ini Pak, weton saya ini. Oke. Nanti di hari lahir dan weton Mas, kita pergi ke laut. Pergi ke laut Pak? Iya. Pergi ke laut mana? Yang dekat sini ada Pantai Pakis, daerah Karawang. Dan memang Pantai Pakis ini memang banyak orang juga yang datang ke sana untuk mensucikan diri dan mandi, ritual lain sebagainya. Banyak juga yang di sana. Oke Pak, baik Pak. Saya ikut aja, yang terbaik Pak, yang penting saya sembuh. Sampai datanglah hari tersebut, hari H-nya. Saya ke rumah Pak Ustadznya dulu, kita janjian di rumah Pak Ustadznya. Udah siap Mas? Sudah Pak. Ya udah. Ini kita ke sana mau naik apa? Kita pesan Grab aja Pak. Ya udah nggak apa-apa. Soalnya saya nggak bisa naik motor. Saya bilang gitu. Ya udah, ayo. Berangkatlah dari rumah Pak Ustadz ke Pantai Pakis, Karawang. Sesampainya di Pantai Pakis, saya disuruh baring dulu.
Karena kan di pantai-pantai itu banyak warung-warung. Di situ saya baring dulu, sedangkan Pak Ustadznya nyiapin peralatan. Ada beberapa bisa dikatakan sajen ya yang dibawa oleh Pak Ustadz ini. Seperti kembang 7 rupa. Kemudian ada bunga kantil juga. Kemudian ada wewangian. Tapi wewangian itu bukan parfum ya, tapi wewangian seperti mungkin menyan atau apa gitu. Bahasanya kan mungkin wewangian ya. Ya udah Mas, nih pakai dulu nih. Ini apa Pak? Minyak. Bilangnya minyak. Pakai kalau bisa seluruh tubuh. Dari rambut pun juga nggak apa-apa. Basahin aja pakai minyak itu. Rambut sampai ke kaki. Iya Pak, siap Pak. Saya iniin semuanya. Kemudian kita minjem bangku tuh karena memang kondisi saya masih belum bisa berdiri. Jadi kita pinjem bangku sama warga setempat. Saya duduklah di tepi pantai. Agak menjorok ke dalam, yang pokoknya kalau bisa itu air laut itu sudah mencapai dengkul saya. Sudah menyampai dengkul saya. Tuh. Terus disitulah mulai ritualnya. Diambillah air itu pakai gayung. Terus bunga 7 rupanya dimasukin ke air laut di gayung itu. Kemudian entah itu dibaca-baca atau lain sebagainya, disiram. Itu Bang, siraman pertama itu. Oh, saya nggak bisa. Gimana ya ibaratinnya ya? Saya nggak bisa gerak. Kayak ada yang keluar dari tubuh saya. Seketika saya langsung jatuh Bang. Itu kan posisi saya duduk ya, pakai bangku, pakai kursi. Tuh jatuh, kesungkur. Jatuh tersungkur. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Iya mas. Dibantu kan Pak Ustadznya, istri saya sama istri Pak Ustadznya kan juga ikut ya. Jadi berempat lah sama saya. Terus saya dibangunin lagi, didudukin lagi. Udah jatuh tersungkur gitu, saya didudukin lagi. Terus dia ambil lagi tuh air laut itu. Masih pakai kembang. Terus ditambah wangian itu, minyak itu. Ini lagi sama dia, siraman kedua. Begitu siraman kedua, itu kan posisi itu sehabis asar sebelum maghrib. Jadi mungkin sekitar jam 4, jam 5 sore. Itu kan air laut kan juga belum terlalu dingin ya, jam segitu. Tapi Bang, begitu pas siraman kedua itu, ya Allah, itu rasanya kayak diguyur air es Bang. Dingin sedingin-dinginnya. Saya sampai menggigil Bang. Saya menggigil, saya nggak bisa gerak. Pak Ustadznya megang pundak saya begini. Megang pundak saya. Terus dia entah seperti narik gitu. Dia seperti narik sesuatu. Terus masuk ke dalam saya. Saya juga ngerasa ada yang masuk ke dalam saya. Terus begitu saya udah bisa gerak lagi. Saya sambil menggigil, Pak, itu tadi apa Pak? Gitu. Enggak Mas, kata Pak Ustadznya. Tadi pas siraman pertama yang tadi, kata Pak Ustadz, itu sukma emas tuh
Jadi sosok itu keluar. Sosok yang di mimpi saya yang pertama itu keluar, tetapi narik sukma saya. Jadi dia nggak mau keluar sendirian gitu. Dia tarik sukma saya. Makanya pas di siraman kedua, Pak Ustadznya itu narik lagi sukma saya yang udah diambil sama makhluk itu. Mas, katanya, kalau tadi saya nggak narik, waduh mas, mungkin bisa pingsan masnya. Soalnya ini laut. Laut itu kan luas ya. Saya nggak bisa, kalau misalnya tadi saya telat dikit aja mas, saya nggak tahu tuh mas mau dibawa kemana itu sama sosok itu. Kemudian pas siraman ketiga, ini ada bunga kantil mas. Bunga kantilnya itu ada tiga bunga ya, tiga biji lah. Mas makan ya? Tiga-tiganya pak? Iya, makan ya? Oh iya pak, saya makan lah. Waduh rasanya itu gak bisa dibayangin. Saya makan tuh bunga kantil tuh, lek 3 kali. Itu yang tadinya badan saya menggigil, itu langsung normal lagi. Langsung normal lagi. Kemudian Pak Ustadznya ambil kembang 7 rupanya lagi, siraman ketiga. Itu bang, begitu siraman ketiga, coba mas sekarang berdiri. Saya berdiri bang, alhamdulillah bisa bang. Saya di situ langsung sujud syukur bang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menolong saya ya Allah. Terima kasih. Setelah itu, akhirnya setelah saya sudah bisa berdiri, walaupun jalan pun masih dipapah ya, masih dipegangin. Kita siap-siap pulang, dan kita pulang dari pantai itu. Dan semenjak saat itu sampai hari ini, alhamdulillah saya sudah sehat. Dan setelah saya keluar dari kantor tersebut, sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan itu, Pak. Sudah sembuh total. Sudah sembuh total, baik itu fisik saya, mental saya. Karena itu benar-benar kena mental banget, Bang. Benar-benar bertubi-tubi dengan jarak waktu yang sesingkat itu. Sampai ada belatung di rumah saya seperti itu, Bang. Berarti si yang temen ini yang ngasih kue itu, dia sampai sekarang masih kerja di situ? Saya kemarin sempat kontek-kontekan dengan ya rekan saya yang masih di sana. Sekarang dia naik jabatan, Bang. Gila, ya. Saya jadi berpikir, wah iya bener nih. Pantesan saya disingkirkan. Ternyata dia mau naik jabatan, Bang. Baru kemarin. Ya seminggu yang lalu saya chattingan sama teman kantor lama. Wah si itu udah naik jabatan, man. Wah. Gila, ya. Astagfirullah. Demi jabatannya. Betul. Tapi Pak Ustadz itu ngasih tahu nggak sih, Bang, apa namanya, kalau yang dikirimnya itu apa gitu, yang santet apa gitu namanya? Santetnya itu karena saya pernah didatengin mimpi sebuah kereta kencana. Jadi dia itu ngambilnya dari Laut Selatan, Bang. Oh. Ngambilnya itu dari sana. Masih ada hubungannya dengan
Nyai Roro Kidul ya, Mm-mm. Ratu Pantai Selatan, masih ada hubungannya dengan beliau. Dan itu luar biasa sakitnya, Bang. Jadi berapa lama sakit itu, Bang Firman? Sakit yang nggak bisa jalan itu? Itu total sudah 2 bulan. 2 bulan lumpuh. Lumpuh total. Loh, untuk aktivitas segala macamnya kayak mandi apa buang air? Itu saya dibantu istri. Untungnya alhamdulillahnya saya memiliki istri yang sangat sabar. Saya dibantu oleh beliau untuk aktivitas dan lain sebagainya. Nah, berarti hubungan sama yang kecelakaan ini apa nih? Hubungan sama santet ini, yang anak kecil yang awalnya itu. Kalau yang anak kecil itu memang gini, Bang, mungkin karena saya itu ketika lahir itu, kalau orang normal kan lahir kepala dulu ya. Kalau saya itu maaf anus dulu. Jadi kalau kata orang tuh sensitif lah gitu. Jadi kalau yang anak kecil itu ya tiba-tiba aja, Bang. Karena saya waktu itu lagi lembur. Sampai jam 8:30 malam itu memang saya suka ngerasa cuman kayak sempitas. Kalau itunya jelas banget, Bang. Karena mungkin memang dia adalah arwah yang belum tenang. Itu benar-benar nampaknya jelas banget. Sedetail-detail itu. Oke, ya, alhamdulillah ya sampai sekarang Bang Firman bisa hidup normal lagi. Iya. Dan sudah bekerja lagi sampai sekarang. Sekarang sudah bekerja lagi. Sama di audit juga. Masih di dunia perauditan. Kalau audit tuh emang ngapain aja sih? Ngecek yang karyawan-karyawan nakal gitu ya? Atau gimana sih? Mengecek semua transaksi dan sistem dan menemukan fraud dan kesalahan. Intinya sih mencari kesalahan lah, mencari kesalahan. Udah ngeri aja orang kalau Bang Firman udah datang ya, wah tim audit. Oh, udah yang mereka melakukan kesalahan yang ngeri-ngeri sedep. Betul. Betul sekali. Apalagi yang mungkin mereka yang korupsi misalnya. Betul, gitu ya. Betul. Dia audit sedikit, wah ini kemana nih uangnya? 1.000 perak pun kalau misalkan ini betul. Tetap ini kan tetap ditanya. Betul sekali. Oke, Bang Firman. Ya semoga ini semua jadi pelajaran ya untuk kita ya. Betul. Mau di tempat kerja, mau kita dimanapun berada, ya harap berhati-hati sama orang yang dulunya pernah jahat sama kita. Benar. Tapi tiba-tiba baik gitu. Nah itu harus kita perhatiin lagi itu. Hati-hati deh gitu ya. Benar. Oke, sampai di sini Bang Firman, ada yang mau disampaikan lagi atau pesan-pesannya mungkin silahkan. Baik. Mungkin untuk pesan-pesan yang menonton video saya ini, jangan mengira di tahun 2025 ini tidak ada yang namanya santet, hal-hal mistis. Justru semakin canggih teknologi, orang pun juga ambisinya juga semakin besar. Dan banyak juga orang menggunakan jalan pintas seperti penglaris, santet. Kita harus hati-hati. Tetap mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena hanya Sang Penciptalah yang bisa melindungi kita dan menolong kita kapanpun dan dimanapun. Itu aja. Oke, Bang Firman, terima kasih. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Firman. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung pengalamannya di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan atau menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683
Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, atau mungkin teman-teman juga kejauhan untuk datang langsung ke studio Jejak Backpacker, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Firman, terima kasih Ya, buat terima waktunya. kasih. Ya, Ya, silakan diminum nih. Kayak nggak minum-minum dari ya, tadi. terima kasih. Oke, sampai jumpa.